Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut pemaparan dari kelompok kami. Oke, next kita masuk ke transformasi Fourier yang merupakan proses pengubahan sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi. Untuk transformasi Fourier dia terbagi dua, ada DFT atau discrete Fourier transform dan juga ada FFT atau fast Fourier transform. Untuk DFT dia merupakan transformasi Fourier yang sinyal masukannya itu berupa sinyal diskrit dan juga sinyal periodik. Nah, di sini bisa kita lihat rumus untuk DFT sendiri. Di sini ada XK yang menyatakan domain frekuensi di mana N itu bernilai 0 sampai juga dengan N-1 dan K itu bernilai juga dari 0 sampai N-1. Nah, di DFT sendiri dia punya IFT atau inverse discrete Fourier transform. Untuk menghitung kembali representasi sinyal waktu diskrit atau dalam bentuk xn dari sinyal yang dinyatakan dalam domain frekuensi atau xk. Nah, di sini bisa kita lihat xn ini adalah sinyal waktu diskrit dan di sini adalah xk sinyal dalam domain frekuensi. Nah, di mana Wn ini sama dengan E min J 2pi per N yang akar ke N dari unity. Yang kedua itu adalah fast Fourier transform. Nah, FFT sendiri merupakan perbaikan dari transformasi Fourier yang dimana dia dibuat untuk meminimalkan perulangan yang dilakukan dalam perhitungan sehingga waktunya itu dapat digunakan dalam perhitungan untuk mempersingkat dan menghindari juga penumpukan data. Nanti bisa kita lihat di simulasinya bahwa peranan FFT ini dapat meminimalisirkan penumpukan data. Yang selanjutnya yaitu ada respon impuls. Sebenarnya untuk respon impuls itu mempunyai 4 filter. Ada LPF, HPF, BSF dan juga BPF. Tapi untuk simulasi ini kita akan menggunakan 2 respon impuls yaitu LPF juga dan HPF. Nah, untuk LPF sendiri dia merupakan jenis filter yang melewatkan frekuensi serta meredam atau menahan frekuensi di atas frekuensi cutoff. Nah, begitu juga dengan HPF, dia itu merupakan jenis filter yang melewatkan frekuensi tinggi serta meredam atau menahan frekuensi di bawah frekuensi cutoff yang idealnya itu tidak ada. Jadi nanti di simulasi kita bakal coba apa pengaruhnya respon impuls itu terhadap transformasi Fourier. Langsung saja kita lihat ke skripnya. Kita coba run. Nah, sini kan sudah terlihat outputannya. Pada simulasi ini menggunakan frekuensi sampling 8000 dengan bitsnya 8, kemudian menggunakan CH2 atau channel stereo. Pada baris keempat, rec sama dengan audio recorder memuat parameter fs, bits, dan ch. Di sini tujuannya untuk merekam suara. Pada baris kelima ada display start speaking. Tujuannya itu untuk menampilkan tulisan pada layar. Kemudian baris ke-6 ada record blocking. Rec 5 itu durasi rekaman selama 5 detik. Kemudian selanjutnya ada display end of recording, bertujuan untuk menampilkan end of recording. Baris selanjutnya ada play rec, berfungsi untuk memulai rekaman. Pada baris ke-9, my recording sama dengan get audio data rec, itu berfungsi untuk menyimpan hasil rekaman. Figur 1 untuk menampilkan gambar pertama, plot my recording untuk melihat hasil plot rekaman. Pada baris ke-12 ada audio read recording.wav, bertujuan menyimpan nama filenya berbentuk WAV. Nah, kita lihat pada hasil figur yang pertama. Sini diketahui nilai amplitudonya tertinggi ada 0,03, kemudian nilai amplitudo rendahnya adalah min 0,03. Kemudian pada baris ke 14 ada audio read recording WAV, yaitu untuk membaca file sinyal suara dalam format WAV. Kemudian ada figur 2 untuk menampilkan gambar yang kedua. Pada baris ke-16 ada plot ABS absolute, mempunyai parameter FFT yaitu filter pada transform info, kemudian memuat parameter X dan Fs.
yang bertujuan sebagai proses untuk melihat spektrum frekuensi. Adapun baris terakhir sound yang memuat parameter X dan Fs itu untuk mendengarkan sinyal suara. Pada figur kedua dihasilkan bahwasanya amplitudenya yaitu berkisar antara 1,8. Kemudian untuk frekuensi samplingnya seperti pada di 8000 maksimalnya. Selanjutnya pada simulasi ketiga akan menggunakan respon impuls yaitu HPF dan LPF. Langsung saja kita lihat hasil outputannya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Pada simulasi ketiga ini X audio read berfungsi untuk membaca file sinyal suara dalam format EAV. Kemudian pada simulasi ini menggunakan frekuensi 8000 dengan HN nya yaitu 1-1 itu menunjukkan bahwasanya menggunakan respon impuls filter HPF. Kemudian baris kelima ada figur 1 untuk menampilkan hasil outputannya yang pertama. Kemudian ada Freq HN untuk melihat respon frekuensinya. Kemudian ada sound yang memuat parameter X dan Fs berfungsi untuk mendengarkan sinyal suara. Selanjutnya pada baris ke-9 ada hold on berfungsi untuk menahan suatu figur. Baris 10 ada Y sama dengan filter yang memuat parameter HN 1 dan X berfungsi untuk memfilter suara hasil dari rekaman. Kemudian ada figur kedua untuk menampilkan hasil simulasi figur 2. Ini hasilnya. Kemudian ada baris ke-12 plot absolute yang memuat parameter FT sebagai filternya. Kemudian ada Y dan Fs. Nah, plot ini berfungsi untuk melihat hasil filter melalui spektrum frekuensi. Kemudian selanjutnya ada sound yang memuat parameter Y dan Fs berfungsi untuk mendengarkan suara yang sudah difilter. Kemudian clear all untuk meng-clear semuanya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Nah, pada figur yang pertama magnitudenya dari min 40 sampai ke 0. Kemudian untuk nilai normalis frekuensinya dari 0 sampai mendekati 0,9. Untuk pasnya di sini dari 0 sampai mendekati 100. Kemudian normalis frekuensinya dari 0 ke 1. Untuk hasil figur 2 nya respon magnitudenya tertinggi itu nilainya 45. Kemudian karena pada simulasi ini menggunakan frekuensi samplingnya 8000, maka di sini nilai maksimal frekuensinya 8000. Selanjutnya setelah tadi menggunakan respon impuls HPF, sekarang menggunakan respon impuls LPF. Langsung saja kita run dan melihat hasil dari outputannya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, pada figur yang pertama magnitudenya dimulai dari 0 sampai min 40. Kemudian untuk nilai normalis frekuensinya dari 0 sampai 1. Kemudian untuk yang di bawah ada nilai pas dimulai dari 0 ke min 100. Kemudian normalis frekuensinya dari 0 ke 1. Untuk figur yang kedua, karena menggunakan frekuensi samplingnya 8000, maka nilai maksimal dari frekuensi samplingnya yaitu 8000.
Kemudian untuk respon magnitudenya, nilai tertingginya berkisar di angka 300. Sekian dari saya, mewakili teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.